Termasuk orang di Solo itu. Yang dia katanya, ini kok Prapit gak masuk ke pokok. Baca dulu aturannya Pak. Gitu. Itu untuk membuat sesuatu yang palsu, kemudian dianggap otentik. Nah gitu. Kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti. Tidak malah pra-peradilan. Biar perkara ini segera selesai. Dokter Tifa Prapit itu untuk apa? Dia nggak minta dibebaskan, status tersangkanya nggak dicabut. Dia hanya mau bahwa GPU melakukan penegakan hukum. GPU jangan buat morat-marit undang-undang. Pemohon itu memiliki hak yang diberikan oleh undang-undang. Hak itu bisa digunakan, bisa tidak digunakan. Tetapi yang tidak boleh adalah dihilangkan. Pertanyaannya adalah, sebelum ada pembatasan yang dibuat dengan putusan atau keputusan yang setara undang-undang, maka Prapit bisa disampaikan kapanpun. Di dalam KUHP itu ada 9 saja objek Prapit, ya kan? Ditambah pasal yang dicicil nih kayak beli panci itu tadi. Misalkan 32 sendiri, 35 sendiri, ya kan? 434, 433 sendiri. Nah itu sudah 4 kali. Nah inilah yang kita mendorong kepada Mahkamah Agung untuk supaya tidak dilakukan secara parsial. Betul, dalam KUHP tidak diatur, tetapi tidak mencerminkan kita sebagai orang negara hukum. Aturannya di mana? Kalau aturannya itu, kita kan warga negara yang baik. Oh iya, Bapak kan katanya ahli hukum, dokter Ya. katanya. Aturannya tertulis tidak? Betul, aturan tidak ditulis. Kan Lah, tadi ya saya sudah. katakan, Udahlah, jadi nggak usah pakai perasaan. loh, Ini ada kitab undang-undang hukum acara pidana kok diterjemahkan pakai perasaan. ini bukan perasaan Pak Roy. Lah iya. Saya kasih tahu, Anda kan sebagai dokter. Loh lah iya Anda makanya. kan ilmuwan. Saya Dokter bukan, saya dokter tanya. hukum, makanya saya tanya. Saudara. Anda dokter hukum kan? Saat proses hukum utama belum dimulai, pemirsa, sidang pra-peradilan justru berkali-kali digelar. Langkah Roy Suryo mengajukan pra-peradilan keempat kalinya memicu tanda tanya besar. Sejauh mana perlawanan formalitas ini bisa bertahan? Murni memperjuangkan hak hukum yang terampas atau strategi untuk melemahkan posisi penyidik. Bersama saya Aya Nufus, pemirsa, kita bahas malam hari ini di Interupsi. Kita bahas dan kita saling interupsi pada malam hari ini. Sudah hadir para narasumber yang luar biasa. Ada Bang Rifai Kusumanegara, pengacara Joko Widodo. Terima kasih Malam, sudah Mbak, ya. hadir. Malam semuanya. Sudah ada juga Sekjen DPP Projo, Bang Ade Darmawan. Tadi sore ketemu, malam ketemu lagi ya. Saya selalu ketemu Bang Ade nih. Dan juga ada Bang Abdul Ghafur Sangaji, pengacara Roy Suryo. Dan sudah pastinya ada Mas Roy juga di sini. Malam, Malam, Mbak ya. Malam, Bang Rifai. Bapak semuanya. Malam. Saya ingatkan kembali, Anda boleh adu argumen, adu gagasan, tapi pastikan Anda katakan interupsi. Siap. Ya, Mas Roy, Prapit Anda udah memasuki jilid 4 besok. Ini Ya. muncul banyak tanda tanya dan juga ada perlawanan dari kelompok-kelompok tertentu. Ini bagaimana Anda menilai ini? Ya orang yang melawan itu berarti belum baca peraturan. Sudah ada kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru yang memang membolehkan. Termasuk orang di Solo itu. Yang dia katanya ini kok Prapit gak masuk ke pokok. Baca dulu aturannya Pak. Gitu. Aturannya boleh. Jadi ketika aturan boleh dan kemudian itu justru kemudian bisa memberikan hak kepada semua masyarakat, bukan hanya bagi kami ya. Ini Anda sedang mengacu pada sentilan Pak Jokowi ya? Emang yang di Solo cuman dia? Oh bukan dia. Enggak kan? Gitu. Makanya jadi ya jangan terlalu baper lah dia gitu. Artinya gini, ini adalah hak yang diberikan dan ini adalah menjawab zaman dulu. Itu sering sekali orang dikriminalisasi dengan pokok perkara. Misalnya dia lagi lihat, ini pasal-pasal ngaco yang dituduhkan. Dia lagi mau pra-peradilan. Tiba-tiba ditunda pra-peradilan. Nah di tengah-tengah ditunda, tiba-tiba pokok perkaranya disidangkan. Gugur. Nah kalau sekarang tidak.
kalau sekarang sepanjang memang masih ada pra-peradilan itu diperbolehkan. Ya, kita mengajukan pra-peradilan sebelum masuk ke pokok perkara. Ibaratnya gini, Pak. Kita mau masuk sebuah ajang pertandingan, ya, rally gitu misalnya. Saya hobinya otomotif. Sebelum masuk ke rally, kendaraan kita cek dulu balancingnya, spuringnya, kemudian nanti olinya, semua tekanan kita cek sehingga kita proper benar masuk. Dan kalau ada pasal-pasal yang ngaco, pasal yang selundupan, misalnya ada pasal-pasal yang masuk tapi ternyata barang bukti dari 712 itu hanya 10% yang terkait. Dan ternyata ahli-ahli yang dia ada nggak ada hubungan dengan ini, itu kan namanya penyelundupan. Itu Dalam hal ini Anda melihat ada penyelundupan pasal? Banyak. Penyelundupan nggak hanya di pelabuhan, tapi ada di persidangan. Salah satunya yang mana Mas Roy? Nah, ada pasal 32 dan 35. Oke, Coba baik. baca dakwaannya. Itu semua hampir dikatakan, terutama untuk saya ya, itu dari puluhan bukti itu, semuanya adalah Balige Akademi. Itu hanya ke dokter palsu itu, si Resmond Hisibulan itu. Ya. Yang terkait langsung dengan Roy Suryo, ternyata hubungannya dengan acara TV. Loh, acara TV kok dikatakan itu melanggar undang-undang ITE, informasi dan transaksi. Enggak ada. Pasal 32 dan 35, kebetulan saya ikut buat, itu adalah pasal untuk hacker. Orang masuk ke dalam sistem elektronik, meretas sistem elektronik itu, kemudian tampilkan kembali sehingga rusak. Dalam pra-peradilan, sebenarnya kalau dilihat, hakim itu sudah mengakses alat bukti atau katakanlah bukti yang kemudian ditampilkan oleh Dian Sandi, itu tidak rusak sampai dengan sekarang. Terus tiba-tiba ada orang yang keberatan, katanya dia punya ijazah kayak gini. Ada orang yang kangen kan, saya nunjukkan kayak gini, saya tunjukkan sekali lagi ini. Kan katanya, kok nggak berani lagi nunjukkan? Berani kalau cuma nunjukkan 99,9% palsu kayak gini ya, berani. Ini apa hubungannya dengan elektronik? Nggak ada hubungannya dengan elektronik. Baik, kita sebelum ke sana kita bahas dulu yang terkait dengan Prapit Anda, Bang. Anda menilai Prapit jilid 4 besok akan disidang dan ada kelompok yang melawan, Bang. Anda salah satunya ya, Bang? Kita tidak melawan, tapi kita mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung dengan diikuti aksi damai nantinya, yaitu 1000 lilin. Itu yang kita rencanakan, 1000 lilin. 1000 lilin. Ya. Apa itu? Apa 1000 lilin, tujuannya, tapi Bang? orangnya cuma 3. Oke. Ya, artinya kenapa kami memberikan simbol lilin? Dikarenakan memang kita melihat adanya kekosongan hukum, itu yang pertama. Dan tentunya harus ada penerangannya kan. Nah, jadi apa yang kita ajukan itu sama dengan pada saat beberapa kekosongan hukum yang pernah terjadi di KUHP lama, seperti Undang-Undang Nomor 1, Perma Nomor 1 tahun 56, itu adalah kekosongan hukum juga. Terus kemudian seperti Perma Nomor 20, ya. Jadi perma-perma ini sudah banyak dilahirkan juga sebelum adanya KUHP yang baru. Jadi kita mengikuti itu. Bukan berarti ini diatur dan tidak boleh, tidak menghilangkan hak, ya, hak daripada gugatan prosedural. Seperti ini kan tujuannya Prapit yang diatur ya. Tetapi mungkin dalam konteks tidak boleh dilakukan parsial satu-satu ya, dengan catatan tetap memperhatikan hak-hak para tersangka terdakwa. Kenapa? Karena kita melihat kalau ini dilakukan parsial, kaitannya cuma satu alasannya, yaitu adanya masa penahanan yang bisa habis, sehingga bisa batal demi hukum penahanan itu. Sehingga itu menjadi pertimbangan. Kalau itu extraordinary crime, kan ini sangat menurut kami, hemat kami berbahaya. Kalau kasus Mas Roy sih, ya mungkin pengecualian kan nggak ditahan. Nah, ya kan? Itu sih bahaya. Jadi saya setuju dengan surat itu, tapi kasih catatan berarti yang nanti diusulkan ke MA itu adalah yang untuk Ya, yang penahanan, gitu loh. Artinya kita melihat Kita tidak Sebentar, ini untuk penahanan atau batas pra-peradilan, Bang, yang Anda maksud? Iya, pra-peradilan itu kalau dia dilakukan secara parsial, maka itu bisa menghabiskan waktu penahanan. Oke. Ya, jadi itu loh konsennya di situ. Nah, bagaimana kalau ini extraordinary? Sehingga kita tidak konsen pada kepentingan bahwa harus Mas Roy melakukan itu. Tidak. Kalau Mas Roy ini sudah berjalan, perma itu tidak akan berlaku ketika ya sudah berjalan. Perma itu hanya berlaku setelah persoalan yang ada, sehingga perma ini adalah bentuk perhatian kita sebagai organisasi. Ada beberapa juga organisasi advokat. Kita juga berpikir, oh iya ya, bukan apa-apa, karena
extraordinary crime itu takutnya disalahgunakan Prapit ini. Nah, kita mengambil satu acuan putusan daripada Prapit Mas Roy, yaitu ada penyalahgunaan Prapit yang mengulur waktu. Kan itu. Nah, sehingga acuan itu juga kita menjadi pertimbangan kan. Tetapi apapun itu diterima atau tidak, kita hanya pengen memberikan sebagai sahabat pengadilan, kita cuma pengen memberikan sesuatu kontribusi pemikiran kepada teman-teman di Mahkamah Agung. Yang tentunya kemarin kita dapat informasi, tentunya sebenarnya pasca diundangkan itu sudah jadi pembicaraan di Mahkamah Agung. Ini akan terjadi hal ini. Nah, sehingga saya rasa ini sisa percepatan sih ya yang kita harapkan. Jadi tidak benar bahwa bisa kita dipercepat ini, Bang? tidak benar bahwa kita pengen menggerur, tidak. Itu aksi damai. Kita hanya menunjukkan itu. Karena gini, ada kalimatnya ada loh. Oh iya, bukan saya kan? Seperti apa, Mas Roy? Kami akan menggerutu Mahkamah Agung. Copot Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saya enggak. Ya bukan, tapi kelompok di situ yang bilang saya itu jelasin ada. lagi. Silakan, Bang Ade. Bahwa kemudian hal ini kenapa kita pengen mempercepat? Karena kita lihat rentan waktu. Yang paling cepat bisa dikeluarkan itu cuma SE dan peraturan Mahkamah Agung. Kalau kita beracuan pada aturan pelaksanaan, harusnya yang mengeluarkan peraturan pemerintah itu adalah Kementerian Hukum untuk pelaksanaan di bawahnya. Tetapi karena ini kita lihat Seberapa situasinya, cepat itu bisa dikeluarkan, Bang? ya itu adalah yudikatif punya kewenangan. Oke, kalau itu kalau dikatakan Mas benar Roy? kata Mas Roy, kalau dia peraturan pemerintah 1 tahun berlaku dulu kuhapnya, baru bisa buat peraturan Oke, berarti pemerintah. masih ada kesempatan untuk Mas Roy Prapit terus ya? Enggak. Kalau SE bisa saja dibuat anytime sesuai dengan kesiapan daripada Mahkamah Agung. Karena itu kewenangan kok. Oke, baik. Yudikatif ya. Lalu untuk pelaksanaan. tanggapan Anda terkait dengan Pak Jokowi yang mengatakan bahwa ya kalau ijazahnya palsu langsung saja seharusnya ke sidang pokok perkara. Saya rasa apa yang dikatakan Bapak Jokowi, Bapak Insinyur Joko Widodo, itu sangat tepat. Kenapa? Kalau memang Mas Roy, bukan Mas Roy sih, kalau Mas Roy ini kan memang udah prapit-prapit kan. Maksudnya Dokter Tifa kan keyakinannya 100% itu melawan. Nah, berubah setelah diberikan dakwaan, dia mempelajari. Interupsi mungkin nggak ada yang berubah. nggak nyangkut. Tetap 99,9% palsu itu tetap. Iya, maksudnya bukan Mas Roy, tetapi Dokter Tifa. Oke. Dokter Tifa kan ini awalnya dia tidak mau prapit. Nah, setelah diberikan surat dakwaan, bukti-bukti semua berubah. Nah, analisis pendapat saya pribadi, ketika kita menangani perkara, memang kita mempelajari kan semua dakwaan, mempelajari semua saksi-saksi, kemudian kita cari celah, ya kan di mana. Nah, mungkin ini udah nggak ada celah, ya udah ngulur waktu aja deh. Gitu. Mungkin seperti itu. Oke, Itu analisa saya. apakah sama halnya dengan Mas Roy kalau ini tidak ada celah? Saya rasa gugatan dakwaan Mas Roy juga udah diperbaiki itu. Udah itu. Tanggapan Anda seperti apa, Bang? Ya kita lihat aja. Ya, saya menanggapinya begini. Yang pertama, ini adalah the first time dalam hukum acara pidana kita. Yang baru? Yang baru ya, yaitu ada pergeseran norma. Pasal 82 ayat 1 huruf D, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, yaitu apa? Pra-peradilan itu akan gugur ketika pokok perkara mulai diperiksa. Ya. Artinya undang-undang yang lama itu menekankan pada pokok perkara. Tetapi norma itu diubah dengan ketentuan pasal 361 ayat 1 ya. 163 ya. Pasal 163 ayat 1 huruf E. Yaitu ketika permohonan pra-peradilan belum mendapatkan putusan, maka permohonan pemeriksaan pokok perkara harus ditunda. Jadi memang ada pergeseran paradigma hukum. Dahulu di paradigma hukum undang-undang lama itu pokok perkara yang menjadi utama, tetapi dengan ketentuan pasal 163 ayat 1 huruf E, justru pra-peradilanlah yang menjadi utama. Kenapa ini menjadi utama? Karena memang hukum acara pidana kita desainnya sudah berubah total. Desainnya berubahnya di apa? Berubahnya adalah pada 10 hal yang diatur dalam penjelasan KUHAP. Yaitu ada penguatan 10 item utama. Penguatan pertama adalah hak tersangka, hak terdakwa. Penguatan kedua adalah restoratif justice. Yang dahulu tidak diatur dengan undang-undang, hanya kelasnya di Porpol. Begitu masuk undang-undang baru diatur dengan KUHAP. Kemudian juga ada pengaturan soal saksi mahkota.
Ada juga pengaturan soal plea bergain atau pengakuan bersalah. Ingat loh, pengakuan bersalah ini sesuatu yang baru dalam KUHP kita. Anda bayangkan dulu di zaman Hindia Belanda, kalau orang mengakui bersalah atau di KUHP yang lama orang mengakui bersalah, itu tidak menjadi dasar meringankan pidana, justru orang diperberat. Tetapi justru dengan KUHP yang baru, orang mengakui bersalah diberikan reward, yaitu apa? Hukumannya diringankan. Kan perbedaannya kan signifikan. Ya. Kemudian terakhir adalah penguatan juga terhadap lembaga pra-peradilan. Nah, di lembaga pra-peradilan inilah sesuatu yang benar-benar terjadi bahwa seseorang itu ketika hak hukumnya dilanggar boleh mengajukan permohonan pra-peradilan meskipun pokok perkaranya sudah diregister dan registrasi pidananya sudah keluar. Ya, artinya perintah undang-undang kepada yang punya kekuasaan kehakiman, hakim, jaksa penuntut umum juga adalah pemeriksaan pokok perkara harus ditunda. Iya. Ini sesuatu yang baru dan semua orang pasti kaget. Apakah itu dikatakan sebagai abuse of process seperti yang sering dikatakan? Iya, karena pra-peradilan ini yang dikoreksi yang melakukan abuse of process ya Mas Roy. Sebentar. Oke, apakah itu abuse of process? Kita akan bahas sesaat lagi, pemirsa, tetaplah di Interupsi. Terima kasih Anda masih di Interupsi bersama saya Yanufus. Bang Samaji, banyak dikatakan beberapa kali bahwa Prapit yang berjilid-jilid ini bagian dari abuse of process. Apakah? Enggak lah. Ya gini, perlu menjadi catatan perhatian kita juga ya. Yang pertama tidak ada yang disebut dengan menyalahgunakan undang-undang. Ya. Karena memang pra-peradilan ini kan berdasarkan kaidah hukum. Yang ada adalah penyalahgunaan kewenangan, iya. Penyalahgunaan kewenangan? Ya, dari dan yang mempunyai potensi menyalahgunakan kewenangan itu kan adalah aparat penegak hukum. Artinya mereka bisa menggunakan kewenangan itu di luar yang diberikan oleh undang-undang. Misalnya contoh, pada saat mereka menangkap, menahan, menggeledah pada tanggal 19 Juni, kemudian kami challenge melalui pra-peradilan, kan terbukti bahwa ternyata itu adalah kesewenang-wenangan yang melampaui batas. Mbak Rifai, apakah Anda melihat ada penyalahgunaan kewenangan oleh pihak penegak hukum? Ya, kalau saya sih pertama melihatnya begini ya. Pertama bahwa Pak Roy dan rekan-rekan sejawat mengupayakan pra-peradilan juga sesuatu yang saya hormati. Dan yang terpenting adalah bagaimana sikap hakim. Ini yang menjadi perhatian kita. Karena memang kalau saya pribadi, kebetulan saya dulu terlibat juga nih dalam pembahasan KUHP di Komisi 3, saya mewakili Peradi waktu itu. Ya. Kami yang dulu mendorong agar pra-peradilan itu jangan pernah digugurkan seperti masa-masa lalu tadi sudah dijelaskan. Sehingga kita ingin ini dituntaskan. Karena banyak juga persoalan keadilan yang harus dituntaskan, terlepas dari pokok perkara yang berjalan. Tapi kami meyakini betul bahwa sebenarnya kalau perkara sudah di persidangan, itu sudah tidak boleh dilakukan pra. Dan sebenarnya ada nih di pasal 163 ayat 1 huruf G. Itu tapi Ya. ada tertulis berarti? Ada tertulis, saya bacakan ya. Oke, silakan. Putusan pra-peradilan pada tahap penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan pra-peradilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh penuntut umum dengan permintaan baru. Artinya, pada saat penyidikan sampai penuntutan mungkin pra itu diulang-ulang. Tapi pada saat persidangan, ini sudah stop. Nah, kembali lagi kenapa? Seperti kita bahas, yang saya khawatirkan, saya juga yang pertama melempar bahwa ini saya melihat di luar perkara ini ya. Ini kalau perkara korupsi atau extraordinary crime, ini pelaku tipikor bisa memanfaatkan ini dan akhirnya bebas demi hukum. Ya, penahanan di PN itu hanya 3 bulan. Sidang 3 bulan, tapi karena pra-pra-pranya 2 bulan, baru mulai sebulan, sudah BDH, bebas demi hukum. Apa mau seperti itu penegakan hukumnya? Tadi Bang Roy bilang, enggak buat perma dikecualikan. Nggak bisa Bang Roy, karena hak semua orang sama di depan hukum. Ya siapapun itu. Jadi ya ini bisa aja dipikirkan. Dan mereka satu lagi loh Mbak, kalau kita ikuti juga sekarang di online, Hakim Agung Kamar Pidana sudah bikin banyak tulisan pro kontra tentang ini. Ya, tapi juga mereka mau tetap menghormati pandangan hakim pra yang menangani, nggak mau juga melakukan intervensi segala macam. Tapi perkembangan terakhir ketika pembahasan KUHP baru ini lupa disebutkan ya ada batas maksimal untuk pra-peradilan ya. Ini kan kembali lagi soal pemahaman masing-masing. Yang saya bilang memang ini ada orang baru, tidak hanya terjadi kesalahan di polisi, jaksa, advokat, tapi di hakim juga bisa terjadi gitu ya. Jadi ini sesuatu yang wajar ya, dan kebetulan kan ini tidak dalam penahanan. Jadi ya bolehlah untuk exercise, sekalipun ya memang harus ada akhirnya. Dan ini juga pasti ada akhirnya kok. Mau sampai berapa kali kan nggak mungkin juga terus-terusan itu. Nah, tapi yang menarik satu Mbak, yang menarik Mbak. Loh, kan ada kriterianya. Misalnya ada 9 kriteria yang bisa diprapit. Tapi di antara 9 itu misalnya, kan nggak mungkin kita memprapitkan 2 pasal yang memang berbeda. Misalnya pasal dari Undang-Undang ITE 3235 dengan pasal yang dari
kuhap Harus dipisah KUHP. lah. Ya harus dipisah kan, 433, 434. Ini harus dipisah. Udah 16. Nah ini Prapitnya juga nggak mungkin. Udah Prapitnya 16, sendiri-sendiri. udah dihitung, Mas. Lah iya 16. udah dihitung. Nah jadi ini sebenarnya sama saja. Ini ada quote and quote kayak karma gitu Pak Rifai dan Mbak Aya. Gini. Karma kepada siapa? Nah, sekarang orang menyalahgunakan undang-undang ITE. Saya dulu yang nyusun undang-undang ITE. Bahwa dulu undang-undang ITE itu misalnya pasal 32, apalagi 35. Itu untuk membuat sesuatu yang palsu, kemudian dianggap otentik. Nah gitu. Kemudian disalahgunakan kan. Nah, terus KUHP-nya sekarang... Kalau mereka mengatakan disalahgunakan, ya enggak. Ini memanfaatkan. Jadi kalau kami tidak boleh menuduh bahwa ada penyalahgunaan, ada penyelewengan pasal, ya itu nggak bisa penyelewengan juga dong. Ini isu baru ya. Sebenarnya adalah begini. Kita lihat tadi sidang tadi siang di PN Timur ini sesuatu yang menarik. Ya. Ya. Kenapa? Apa yang Anda lihat dari Hakim pokok perkara tetap menjalankan sidang pokok perkara. Ini menarik kan? Artinya sekarang meskipun ditunda. Enggak, di hakim. Jadi menarik ya. Hakim yang sama, ya. Tapi bersikap di dua perkara secara berbeda. Di perkara Pak Roy, dia tidak memulai pemeriksaan pokok perkara. Tapi di perkara Bu Tifa, dia tetap menggelar persidangan. Itu artinya apa? Anda melihat Artinya dia seperti tidak apa melihat pra-peradilan ini bisa menghambat pemeriksaan pokok perkara. Oke. Saya nggak ngerti juga, apakah memang sekarang sudah mulai terjadi perubahan sikap dari hakim yang menangani. Saya nggak ngerti juga ya, tapi bagaimanapun ini ada sesuatu yang berubah dan kami sedang mengamati ada apa ini. Sekalipun memang di yang tadi saya bilang sudah banyak juga beredar tulisan-tulisan Hakim Agung Kabar Pidana. Silakan di googling ya. Mengkritisi persoalan ini. Artinya memang banyak juga yang melihat bahwa upaya menghambat pemeriksaan pokok perkara ini sesuatu yang berbahaya yang perlu segera diluruskan. Interupsi Pak Aya. Bentar ya saya. Saya sebagai orang awam kalau melihat sidangnya Dr. Tifa tadi, itu hakim pun sebenarnya sudah mempertimbangkan adanya pra-peradilan karena dia mengundurkannya itu bukannya seminggu ke belakang. Dr. Tifa baru pra-peradilan mulai tadi. Tadi artinya kalau dihitung, tadi kemudian besok ada lagi, kemudian Senin nggak ada kan ada 17 Agustus. Kemudian 18 ada 19. Mundur. Kalau itu kemudian hanya diundur seminggu, udah pasti nabrak Prapit. Makanya hakim tadi, ya Bu Kristina itu sudah mengundurkan sampai ke tanggal 27 Agustus. Ya, 2 minggu. Berarti sudah mempertimbangkan Prapit kecuali. Nah, interupsi bukan karena itu. Ya, karena panggilan itu dipersyaratkan 7 hari sebelum. Nah, makanya. Nggak ada hubungan dengan Prapit. Justru kalau saya melihat sekarang hakim sudah berubah pandangannya. Artinya mungkin dalam waktu dekat perkara juga akan dibuka. Ya. Kemungkinan ya, kita lihat nanti. Tunggu saja tanggal mainnya. Jadi Anda kalau Bang dari sisi interupsi Mbak Aya. Oke, silakan Mas. Oke, jadi begini Mbak Aya. Kita ini menegakkan hukum pidana di era baru yang tentu ini butuh penyesuaian. Ya. Penyesuaian dari jaksa penuntut umum, penyesuaian juga dari hakim gitu ya. Tidak bisa kemudian kita benarkan semua ini udah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, belum. Pasal 163 ayat 1 huruf P jelas kaidahnya tidak bisa ditafsirkan lain karena ini hukum acara. Ketika permohonan pra-peradilan itu sedang dilaksanakan dan belum ada putusan pra-peradilan, maka pemeriksaan pokok perkara jelas tidak bisa dilaksanakan. Itu kaidah hukum. Itu tidak bisa ditafsirkan lain. Dan itu bukan terobosan yang kami lakukan, tidak. Satu yang disebut dengan terobosan hukum itu kecuali undang-undangnya tidak mengatur, kami melakukan itu dan dibenarkan oleh aparat penegak hukum gitu. Tidak. Ini kaidahnya jelas, clear and clean, ya. Bahwa di rezim KUHP yang baru paradigmanya diubah oleh pembuat undang-undang. Dan yang mengubah ini negara. Presiden bersama DPR. Oh bukan, itu hanya masukan. Mereka itu hanya memberi masukan. Tetapi yang mengesahkan undang-undang itu adalah kewenangan Presiden dan DPR. Yaitu apa? Berarti Anda melihat case Dr. Tifa juga sudah benar harusnya? Itu benar. Artinya begini, hakim pun juga, karena tadi kan juga tidak ada perdebatan. Saya juga melihat kok. Tidak ada perdebatan dan hakim juga tidak mendengar penjelasan dari kuasa hukum terkait dengan pra-peradilan. Karena begitu perintah hakim adalah panggil kembali terdakwa, selesai. Kuasa hukum tidak ada kesempatan untuk menjelaskan pra-peradilan. Jadi yang disampaikan oleh rekanku Bang Rifai tadi nggak ada juga dalam perdebatan di dalam persidangannya Bu Tifa. Jadi artinya hakim pun juga tidak tahu. Nah kita kan nggak tahu apakah nanti kalau minggu depan dilaksanakan sidang pokok perkaranya Bu Tifa, disitulah kesempatan bagi kuasa hukum untuk menyampaikan kepada hakim, yang mulia izin, mohon kita perhatikan, kita taati, kita laksanakan dan kita hormati ketentuan pasal 163 ayat 1 huruf P. Sebentar, tadi Anda saya belum selesai. Sebentar ini sebelum kita kejauhan Bang Haji, Bang Ade tadi ada sempat berbicara dengan pengacaranya Dr. Tifa juga yang mengatakan bahwa persidangan tadi ditunda karena apa? Ditunda dikarenakan itu tadi
bahwa surat itu dibuatnya tanggal 20. Oke, berarti bukan Nah, tidak jadi hadir harus ya? 7 hari kan? Tidak hadir juga. Iya. Tidak hadir tadi. Iya, dan itu sudah harus dihitung 7 hari, kan belum cukup. Sehingga hakim mengatakan panggil kembali. Dan kemudian jaksa JPU, saya melihat tadi JPU juga mengatakan ya bahwa yang mulia kita minta penetapan untuk agar supaya tetap wajib lapor. Tapi mungkin pemahamannya hakim, wah itu kan urusan jaksa panggil saja dulu, langsung digitukan. Nah, jadi saya lihat memang kondisinya, kalau saya melihat hakim pemahamannya ya, ini tebak-tebak buah manggis saja sih. Tapi prediksi saya bahwa hakim pada saat dia menunda kemarin, itu sebenarnya masuk pokok-pokok perkara. Jadi bukan penundaan itu bukan berarti sidang itu tidak berjalan. Acaranya tidak ada. Penundaannya iya. Itu tetap masuk ke dalam dihitung sidang. Kalau menurut pemahaman saya. Karena saya pernah juga menunda pokok perkara. Karena karena ada sesuatu yang kita tidak bawa pada saat itu. Apa? Dia langsung bilang tetap diajukan di minggu depan. Oke, berarti Dihitung menurut Anda juga sudah masuk sidangnya. dalam sidang ya? Nah, Menurut Anda seperti apa Bang? Sekaligus saya mau- Tapi kita akan bahas usai jeda ya Bang Rifai ya. Tetaplah di Interupsi pemirsa. Ada kembali di Interupsi, pemirsa saya ke Bang Rifai. Bang, tadi kita membahas sedikit saja ya terkait dengan apakah sidang pokok perkara itu sudah dimulai ketika ditunda oleh hakim. Jadi untuk membedakannya gampang. Untuk perkara Paroy sampai hari ini perkara pokok perkaranya belum dibuka oleh hakim. Nah, betul. Belum dibuka, artinya ya memang belum dimulai gitu ya? Artinya memang pra peradilan itu Sah. menunda pemeriksaan pokok perkara. Tapi Oke. di perkaranya Ibu Tifa, Perbaiki. yang kenyataannya apa pokok perkaranya dibuka. Nah, bahwa tadi ditunda kenapa? Karena Ibu Tifa salah satunya tidak hadir. Iya. Ya, kalau dalam bahasa saya itu mangkir. Kenapa? Tapi katanya mangkir. Karena dalam perkara pidana itu beliau harus hadir. Oke. Tapi kalau di pra peradilan biasa tidak diwakilkan. Ini perbedaannya ya. Tadi Dalam perkara pidana dikatakan kalau beliau beliau bilang saya hadir di pra peradilan, menurut saya nggak tepat karena di pra peradilan bisa diwakilkan oleh kuasa. Tapi di perkara pokok beliau harus hadir. Karena tidak hadir akhirnya tadi tertunda. Jadi kembali lagi saya melihat hakim tetap melanjutkan persidangan ya. Dan kalau di Paroy kan sama sekali nggak pernah dibuka. Jadi saya melihat ada perbedaan cara pandang dan mudah-mudahan ini akan berlaku ke depan ya, sehingga cerita pra peradilan ini sudah bisa berhenti dan kita masuk ke pokok perkara. Karena juga saya pikir masyarakat juga menginginkan kok perkara ini disaksikan bersama ya, pokok perkara seperti apa, ingin juga menjerang dengan penjelasan Pak Jokowi dan segala ketika Anda ingin macamnya gitu. memperlihatkan kepada masyarakat hasil penelitian Anda terkait dengan ijazah ini ya, Mas Roy? Iya, jadi Anda akan tetap akan melihatkan bukti-bukti itu? iya. Sekarang gini, sebenarnya sidang pokok perkaranya ini harus kenapa kami melakukan pra peradilan? Karena kami itu ingin melihat bahwa bukti-bukti yang nanti akan dihadirkan itu tidak mungkin dihadirkan pada saat pokok perkara kok. Sidang pokok perkara itu, Mbak ya jangan lupa, itu hanya mendakwakan soal fitnah dan pencemaran nama baik. Jangan dibayangkan tadi di sidang ada ahli yang bisa menerangkan, oh nanti ini dengan Karena pasalnya di awal saja sudah salah gitu ya? Iya makanya. Terus apalagi misalnya ada yang kemudian tidak sabar dengan mengatakan saya akan wah itu segera melakukan bukti-bukti gini. Wah sementara di sini ada buto yang di belakang. Ayo saya akan 1000 lilin. Udah nanti pokoknya tunggu saja yang namanya pra peradilan itu terus berjalan. Karena dunia hukum ini juga akan belajar. Jadi Truk, kamu tuh sabar saja Truk. Saya bilang Truk ya, nanti siapa ya. Itu. Oke, jadi Anda sangat yakin bahwa Anda tidak akan memunculkan bukti-bukti itu di pengadilan karena pasalnya saja sudah salah? Iya, jadi jangan diharapkan. Interupsi, jadi gini Mbak ya. Pokok perkara itu hasilnya bukan dalam kalau ijazah ini nanti pada sidang lain misalnya nanti sidang di Petun, sidang Di dalam pembuktian CLS. yang seperti dibayangkan. Apa pendapat Anda Bang? Ya, bahwa di dalam pembuktian di dalam sidang itu yang menjadi motor untuk dalam beracara di dalam persidangan itu adalah hakim. Nah, itu. Kalau hakim meminta untuk bisa dijelaskan secara detail, katakanlah ijazah tersebut dari Puslap misalkan, ya tetap detail. Jadi kalau Mas Roy bilang nggak mungkin ditampilkan, bisa saja.
Karena itu kekuasaan kehakiman. Fitnah Artinya dan haknya pencemaran hakim baik. untuk Terus itu, meneliti fitnah dan itu. pencemaran Kalau terkait dengan fitnah dan pencemaran nama baik itu ada kemungkinan tetap menurut orang Anda ya? objeknya ijazah kok. Objeknya Tidak ijazah, tetap hadir, akan ditampilkan. Tidak ada fitnah kalau ijazah itu dinyatakan asli. Kan Instruksi begitu. bahaya. Seperti itu. Mas Adedeman sudah baca belum dakwaannya? Sudah lihat belum 712 alat buktinya itu alat bukti apa? Ya, nggak ada pembuktian yang soal ijazah itu nggak ada. Hanya Kita lihat teman-teman nanti. kesaksian Kita orang-orang lihat nanti, itu. Mas Roy. Karena Mas Roy Kalau memang tidak misalkan nanti diperlihatkan juga tidak ada puslapnya. penampilan terkait dengan bukti-bukti yang Anda bawa, apakah Anda kehilangan kesempatan untuk menunjukkan? Bukan, orang mau membuktikan ijazah ini masih banyak forumnya, makanya jangan kemudian menganggap sidang itu hanya di pokok perkara di Jakarta Timur ini, tidak. Maka hadirlah ketika sidang di CLS waktu itu yang akhirnya sayangnya di NO. Itu malah sudah jelas, itu malah ijazahnya. Waktu itu ada nih ijazah asli yang ditampilkan milik almarhum Bambang Rudiarto ini. Itu sudah jelas nih ijazah asli dan ijazah 99,9% palsu. Masih ada lagi nanti yang dipetun. Misalnya Beda dia yang tanggal, melakukan beda lagi. Masih Beda tanggal, banyak. beda tanggal. Ya, semuanya harus Beda datang. tanggal loh. Jangan hanya lihat pada sidang yang hanya fitnah dan pencemaran baik. Nggak ada, dan dari 712 Tapi kalau Pak Jokowi datang kemudian membawa ijazahnya seperti apa? Mas ijazahnya Roy? sudah di tangan jaksa kok. Apalagi ijazahnya mau dibawa. Malah ada legalisasi dan ijazah SMP baru. maksudnya, Mas Roy. Legalisasi ijazah baru yang baru dilegalisir kemarin Agustus 2025. Loh, aneh. Ijazahnya katanya sudah disita ini Juli 2025. Lah kok ada legalisir baru? Itu mau buat apa? Ya itu kan konon. Interupsi boleh saya Kan jelasin? itu akan digunakan untuk nanti nggak usah ada Interupsi. ijazah aslinya. Oke, silakan Bang Rifai. Legalisir aja. Jadi saya Gitu pastikan lah. di persidangan nanti, tadi disinggung sedikit karena ada pasal fitnah, maka mau tidak mau terkait keaslian ijazah ini akan dibuktikan secara komprehensif. Iya. Kenapa? Pak Jokowi akan hadir, termasuk seluruh teman SMA dan teman kuliahnya akan menjelaskan perkuliahan yang dijalani, termasuk sama-sama menyaksikan Pak Jokowi menerima ijazah saat wisuda. Ya, termasuk nanti juga para dosen akan bersaksi, rektor, dekan, dan seluruh dokumen perkuliahan akan dikeluarkan. Jadi nanti akan diuji. Kenapa? Karena dengan aslinya ijazah ini maka delik fitnah terbukti. Sebaliknya kalau ijazah ini tidak benar maka delik fitnah tidak terbukti. Jadi yang dibilang tidak akan ada pembuktian justru buat saya di sini akan seterang-terangnya dan masuk ke dalam pembuktian material dan masyarakat bisa langsung menyaksikan, melihat langsung dari dua versi ya. Kita buktikan. Versi yang dihadirkan oleh jaksa, versi yang dihadirkan oleh tim pengacaranya Pak Roy, dan nanti biar hakim menilai untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi sekali lagi menurut saya, dan tadi yang soal legalisir itu juga sebenarnya semakin menguatkan ya. Kenapa? Itu justru dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi pada saat polisi sudah menyita dari Pak Jokowi, dia bawa ke pihak UGM menanyakan, ini ijazah produkmu atau bukan? UGM secara formal menyatakan betul setelah memeriksa, mengamati itu produk kami dari segala ciri-ciri fisik termasuk ada security sistemnya, dan akhirnya diminta untuk bagaimana cara mengesahkan bahwa itu produk Anda, dibuatlah legalisir di bulan Agustus setelah penyitaan. Dan itu sah, dan itu boleh. Jadi justru legalisir yang tadi dibahas itu membuktikan bahwa penyidik secara objektif telah mendatangi pihak UGM memastikan ijazah yang disita dari Pak Jokowi ini benar produknya atau tidak. Dan hasil legalisir membuktikan bahwa itu sah dikeluarkan oleh UGM. Kenapa tidak bisa begitu, Mas? Karena waktu saya dan kemudian ada Mas Gafur juga, ya ada Bang Refli juga di Kejaksaan. Waktu itu saya waktu itu tanya, mana ijazah yang asli yang katanya disita? Wah itu nanti Pak Presiden, nggak bisa. Bukti utama tuh justru ijazahnya, dilihat aja nggak ada. Terus kami diperlihatkan yang itu legalisir. Nah ini berarti akan ada kemudian siasat, ya siasat licik kalau menurut saya. Siasat yang nantinya, nggak usah ijazah saya, nggak usah, ini aja yang sudah dilegalisir, ini buktinya. Nah itu mau ke sana, gitu. Jadi belum tentu ijazah aslinya akan. Kenapa Anda katakan itu siasat licik? Apakah itu siasat licik, Bang Ade? Itu asumsi yang disampaikan, halusinasi ya. Sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Tifa dan teman-teman ini. Sama, Fata Morgana. Kenapa saya katakan itu Fata Morgana? Karena secara kasat mata saja mereka melihatnya. Jadi itu asumsi gitu dan halusinasi menurut Anda? Halusinasi dan Fata Morgana. Apakah itu halusinasi, asumsi dan Fata Morgana? Kita akan bahas sesaat lagi, pemirsa, tetaplah di Interupsi. Ya, Bang Ade, kenapa Anda mengatakan sedikit saja bahwa Mas Roy ini tadi halusinasi, asumsi, Fata Morgana? Iya, karena kenapa? Tidak bisa dia buktikan 100% bahwa ijazah itu palsu. Kenapa? Yang berhak mengatakan bahwa itu palsu atau bukan produknya
ada UGM yang pertama. Yang kedua, ya, yang berhak mengatakan Tapi beliau itu, ini kan sudah meneliti, Bang. persoalan dia meneliti, ya bagaimanapun itu fata morgana. Kenapa? Bukan otoritas. Baru kita mengatakan bahwa ijazah itu palsu kalau otoritas yang mengeluarkan itu sudah komplain karena dibawa namanya, Jadi dipakai ijazahnya. yang saat ini Anda sangat inginkan apa nih? Iya, tentunya masuk kepada pokok perkara toh. Apalagi yang diinginkan sesuai dengan Pak Jokowi katakan bahwa kalau mau berani 100% palsu, ayo bukti di pengadilan clear kok itu. Oke, Anda Selesai. seperti apa Bang Sangaji? Langsung saja pokok perkara biar cepat. Ya, jadi begini. Permohonan pra peradilan itu sama sekali tidak menggugurkan pokok perkara. Itu yang perlu kita garis bawahi. Tidak ada satupun pasal dalam KUHAP yang mengatur bahwa pra peradilan yang diatur dalam dari mulai pasal 158 sampai pasal 164 KUHAP yang baru, nggak ada satupun pasal yang mengatakan bahwa dengan diajukan permohonan pra peradilan maka pokok perkara gugur. Nggak ada kayak begitu. Ya, jadi ini sesuatu yang lagi-lagi ini sesuatu yang baru gitu ya. Nah, saya tertarik untuk mengatakan bahwa hari ini di sidangnya Bu Tifa itu justru inilah yang pertama dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Bahwa seseorang yang kemudian didakwa ya dan termohonnya ataupun penuntut umumnya kemudian termohonnya juga penuntut umum itu secara bersamaan dilaksanakan 2 persidangan. Yaitu sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa permohonan dari Bu Tifa terkait dengan pra peradilan dan pada saat yang bersamaan paralel itu juga adalah sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini pertama kali loh. Tidak pernah ada dalam sejarah penegakan hukum kita, seseorang bisa menghadapi 2 persidangan dalam waktu yang bersamaan. Salahnya siapa? Bukan salah undang-undang. Salah yang menerapkan hukum. Salahnya di mana? Salahnya adalah jaksa penuntut umum. Kenapa? Karena kemarin pada saat sidang pra-peradilannya Bu Tifa, kan jaksa hadir. Kalau jaksa hadir berarti jaksa mengakui permohonan pra-peradilan itu. Tetapi yang kami tahu, berdasarkan komunikasi dengan tim kuasa hukumnya Bu Tifa, sore harinya sudah diberikan relas. Yaitu surat panggilan. Loh, jaksa penuntut umum baru menjadi termohon dalam permohonan pra peradilan, tetapi pada saat yang bersamaan dia memaksakan pemeriksaan pokok perkara. Seharusnya aparat penegak hukum kalau kita mau bicara dari sisi KUHAP ya itu harusnya menunda dulu, nunggu sampai putusan pra peradilannya selesai. Kecuali yang kemarin kejaksaan dalam hal ini jaksa penuntut umum mengatakan langsung atau membuat surat atau tidak hadir. Kalau dia tidak hadir berarti dia tidak mengakui permohonan pra peradilan tersebut. Oke, Anda Bang Rifai melihatnya seperti apa Bang Rifai? Tadi dikatakan bahwa pra peradilan ini tidak akan menggugurkan sidang pokok perkara ya? Saya sepakat. Tapi kan berbeda untuk yang kuasa hukum Bu Tifa. Karena mengajukan pra peradilan yang isinya justru ingin menghentikan perkara pokok. Salah satunya merasa bahwa digulirkannya perkara pokok ini merupakan kekeliruan jaksa karena dianggap seharusnya banding bukan memperbaiki dakwaan. Ya kembali lagi ini kan berarti kan ada beda-beda pandangan juga sesama penasihat hukum. Tapi saya sepakat. Tapi Anda menantikan sekali ya sidang pokok perkara. Kalau saya sih melihat kembali lagi, saya tetap konsisten dengan tadi ya pasal 163 ayat 1 bahwa dan menurut saya ini harus ditegakkan gitu ya. Bahwa artinya semua upaya pra peradilan terhenti pada saat perkara itu sudah didaftarkan di pengadilan negeri. Ini yang saya sangat harapkan. Karena jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain ya. Terutama kejahatan-kejahatan extraordinary ya. Dan untuk itu saya sangat berharapkan hakim-hakim segera bersikap. Saya terima kasih di perkara Bu Tifa, hakim sudah mulai menggulirkan perkara dan mudah-mudahan ini juga nanti akan berdampak di perkara-perkara dan perkara yang lainnya. Karena kembali lagi itu yang paling ideal. Tetap kami hormat dulu pra peradilan, tapi ajukanlah di masa penyidikan atau penuntutan. Pada saat masuk ke persidangan percaya akan lebih banyak problemnya dibanding manfaatnya. Terima kasih. Terakhir Mas Roy sedikit saja terkait Anda memastikan bahwa ini bukan fata morgana. Bukan. Kita tidak punya banyak waktu jadi silakan. Jadi kami pastikan bahwa yang namanya pra peradilan yang kami lakukan itu memang benar-benar untuk membuktikan atau untuk memurnikan nanti justru pada pokok perkara itu tidak akan ada lagi penyelewengan-penyelewengan yang ada. Jadi makanya jangan cepat-cepat buru-buru apa yang kita lakukan kemudian ditolak. Karena justru kami yang membersihkan itu. Tapi selama kami kemudian malah dituduh, oh itu mengulur-ulur, itu menunda-nunda, kami akan lawan. Kami akan lawan. Gitu. Pak Jokowi akan lawan juga? Kita memastikan bahwa itu pasti akan dilawan. Dan perlu diingat ya, kalau ini palsu, bukan Mas Roy yang ngomong palsu.
Masih banyak yang lebih penting yang ngomong lebih palsu. Oke. Baik, terima kasih Bapak-Bapak semuanya, terima kasih. Ya, pemirsa, pra peradilan boleh menjadi jalan tetapi bukan berarti perkara berhenti di persimpangan. Perdebatan boleh panjang tetapi hukum harus tetap terang. Saya Aya Nufus, terima kasih dan nantikan interupsi pekan depan, sampai jumpa.